Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Benedikta Jenika dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Yang pertama, mengenai kegiatan yang saya lakukan selama masa pandemi. Sebagai seorang mahasiswi, pastinya tidak jauh dengan yang namanya kuliah online, tugas, rapat online, dan semua kegiatan yang dilaksanakan secara online. Akan tetapi, karena lebih banyak waktu yang saya habiskan di rumah, berjalan juga saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial, galang dana, dan dinamika lainnya. Yang kedua, pandangan saya mengenai dunia tipu-tipu. Yang menurut saya, dunia tipu-tipu itu ya seperti zaman sekarang ini. Dunia tipu-tipu menurut saya dunia yang lebih menawarkan hal-hal yang terkadang di luar naluri kita, dan tidak jarang itu dapat membatasi perkembangan kita, pemikiran kita, karena terlalu termakan oleh hal-hal atau gosip-gosip negatif, dan tidak jarang kita sebut dengan yang namanya hoax. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu menyaring yang namanya hal-hal positif dan hal-hal negatif. Yang positif kita terima dan yang negatif kita jauhi, agar dapat membantu proses perkembangan kita agar semakin lebih baik dan tidak menebarkan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan orang banyak. Sekian dari saya, terima kasih, berkah dalam. Halo, nama aku Ellen. Jadi pendapatku kayak gini nih. Kita kan hidup sudah di era yang serba modern nih. Apa-apa pakai teknologi, mulai dari gadget maupun perabotan sehari-hari. Ketinggalan sedikit saja tentang suatu hal, pasti kita dibilang kudet nih oleh orang lain. Gak salah kalau pemuda pada masa pandemi lebih senang menggunakan media sosial. Mulai dari curhat, bahkan sampai segala hal yang dilakukan di rumah itu diceritain tuh di media sosial. Menurutku itu adalah hal yang wajar kok, karena sebagai generasi muda, kita kan juga harus bisa menggunakan perkembangan teknologi dan media sosial dengan baik. Nah, tapi itu juga nih yang menjadi tantangan bagi generasi muda. Kita juga harus tetap berperilaku dan bertanggung jawab dengan segala hal yang kita lakukan di media sosial. Perlu diingat juga nih bahwa kitalah yang menjadi contoh bagi adik-adik maupun kakek nenek kita dalam menggunakan media sosial dan internet serta perkembangan teknologi yang lainnya. Jadi saya harap generasi muda sekarang ini yang sudah melek dengan teknologi dapat menggunakan perkembangan teknologi dan media sosialnya dengan baik dan lancar. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Amadea. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai bagaimana para remaja menghadapi masa pandemik dan juga tentang dunia tipu-tipu. Wabah COVID-19 saat ini memberikan dampak yang cukup buruk bagi setiap aspek kehidupan manusia. Setiap orang memiliki kesulitan dan tantangannya masing-masing untuk menjalani pekerjaan dan juga aktivitasnya. Baik bagi anak-anak, remaja, orang tua, bahkan para lansia pun, menurut saya, setiap dari mereka terdampak pada masa pandemi COVID-19 ini. Saya sendiri sebagai seorang remaja, pelajar, dan juga mahasiswa juga mengalami dampak buruk pada masa pandemi ini, terlebih akses untuk sekolah dan juga pembelajaran. Banyak hal yang dilakukan para kaum remaja dalam menghadapi masa pandemi ini. Ada dari mereka yang menghadapi dengan cara positif dan sebagian lagi dengan hal-hal yang negatif. Banyak dari para remaja yang memandang dan menghadapi masa pandemi ini sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dengan melakukan berbagai hal yang positif, seperti contohnya mereka melakukan atau mengadakan seminar-seminar online tentang kesehatan, membuka usaha-usaha kecil atau yang sering disebut sebagai small business, dan juga banyak hal positif lainnya. Namun, banyak juga para remaja yang malah menjadikan masa pandemi ini sebagai jalan untuk melakukan perbuatan buruk yang bisa merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang serba online saat ini menyebabkan adanya keterbatasan untuk bertemu secara langsung dan bertatap muka dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaan,
usaha dan aktivitas kita. Karena kondisi online ini juga, mereka yang memiliki niat buruk akan memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan penipuan kepada orang lain, baik penipuan secara uang, usaha, identitas, dan banyak hal lainnya. Anak muda zaman sekarang sering menyebutnya dengan dunia tipu-tipu, di mana mereka sendiri juga menganggap bahwa dunia zaman sekarang lebih banyak memberikan kebohongan dibandingkan dengan kebenaran. Tidak semua hal yang muncul di sosial media zaman sekarang adalah suatu kenyataan, baik dalam hal kekayaan, fashion, kemampuan, dan bahkan sifat dan kepribadian orang dapat dengan mudahnya dimanipulasi sehingga banyak orang yang melihatnya akan tertipu. Demikian pendapat dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membuka kesadaran kita untuk tidak melakukan hal-hal negatif bagi orang lain, dan semoga kita semua bisa mengisi hari-hari kita di masa pandemi ini dengan hal-hal yang positif dan berguna bagi orang lain. Jaga kesehatan selalu, Tuhan memberkati. Untuk pendapat saya, pemuda di saat pandemi seperti ini kita harus lebih bersyukur teman-teman. Jadi jangan mengeluh, kenapa sih kita harus sekolah online? Justru kita tuh harus bersyukur karena kita punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, punya banyak peluang untuk mengembangkan bakat, hobi, dan lain sebagainya teman-teman. Bahkan kita juga bisa cari hobi baru, membuat experience baru, membuat DIY, banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Jadi nggak cuma sekedar scroll TikTok atau bahkan kuliah sambil rebahan, atau juga nangis-nangis tiap malam gara-gara tinggal pacaran. Hal yang membagongkan seperti itu sebaiknya segera ditinggalkan ya teman-teman, karena itu nggak membuat kita sukses dan juga nggak membawa kita ke hal yang positif. Kemudian juga kita harus lebih cerdas dalam menerima informasi yang hoax dan tidak hoax dengan cara melihat sumber dan penulis pada berita tersebut. Menurut berita yang saya baca dari kompas.com, memberitakan Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, John G. Plate, menuturkan bahwa sekarang ini sudah ada 1.470 hoax yang tersebar di dunia. Salah satu hoaxnya adalah vaksinasi dapat mengubah manusia menjadi hewan buaya, vaksinasi dapat mengubah manusia menjadi mandul, dan bahkan ada berita hoax yang mengatakan bahwa vaksinasi itu dapat memperbesar kan hal membagongkan seperti itu tidak perlu dipercaya teman-teman. Jadi buat apa Anda sekolah lama-lama 3 tahun sekolah tapi nggak bisa bedain mana yang hoax dan tidak. Jadi be smart people. Thank you.